tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena salibnya, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Sampai sedemikian, saudara-saudara. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, sekarang persis jam 11 kurang 10 menit. Mungkin saya akan berkhotbah 25 menit hari ini ya. Jadi jangan terlalu bosan dulu nanti, kalau lewat pun 1 menit, ya jangan terlalu digesek-gesek kakinya di bawah ya, Abang Enang ya. Nah izinkanlah, kalaupun lewat 1 menit, ya maklumlah, biasalah. Abang si Radot semua orang udah tahu lah, orang Dolok Sanggul itu kalau tidak ada igil-igilnya, enggak orang Dolok Sanggul itu. Kebetulan saya orang Dolok Sanggul Abang Inang, jadi harus ada igil-igilnya. Menurut kacang inang jo satakar jo kacang mon, kan begitu kan? Dilihat satakar, igil-igil ada, saya masuk. Selalu begitu, semuanya harus ada igil-igilnya. Baik Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya sangat terkesan bahwa pada bulan ini sungguh luar biasa tema-tema khotbah kita. Saya ambil dari pertengahan sajalah. Yang pertama dikatakan di sana mengikut Yesus secara total. Ya, minggu kemarin itu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Betul tidak? Enggak ada yang jawab. Berarti memang enggak ada yang mengingat khotbah itu. Betul ya? Puji Tuhan lah, diingat mati berarti khotbah itu. Karena memang biasa, orang pulang lewat gereja ditanyain apa judul khotbah kemarin, enggak tahu. Karena pendetanya nggak enak, nggak berapi-api berkhotbah gitu. Ditambah lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat Depok ini menjadi suatu teladan di wilayah 11. Karena saya selalu mengikuti baik dari medsos Depok ini, ya dari pelayanan Amang Edi Simamora juga. Di sini ada dikatakan ada lagi seminar pekabaran Injil. Hari Minggu ya, tanggal 24. Masuk lagi pekerjaan Pok JPI ini. Ya. Tanggal 3 Sabtu lagi, berturut-turut 3, 4. Temanya juga luar biasa juga. Temanya adalah apakah keselamatan itu dapat hilang? Wah, ditanya. Kita coba tanya dulu sekarang. Apakah keselamatan itu dapat hilang? Yang sebelah sini menjawab. Apakah keselamatan itu dapat hilang? Dapat enggak? Kalau belum tahu, ya nanti ikutlah di Fokja itu nanti ya, Amang Enang ya.
Berturut Bapak Ibu Saudara-saudara mengikut Yesus secara totalitas, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini lagi dikatakan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Ditambah lagi pekabaran Injil diseminarkan, di KKR-kan. Tahu kepanjangan KKR kan? Apa? Kebaktian kebangunan rohani. Belum bangun kah? Belum bangun? Belum. Kalau sudah bangun, nggak mungkin ada KKR. Dan itu luar biasa kenyataan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan saya akan tantang Bapak Ibu Saudara-saudara ketika Anda ada di gereja ini dan menjadi suatu tempat persekutuan yang luar biasa, yang senantiasa mendengarkan sabda Tuhan tentang keselamatan. Karena mengikut Yesus secara totalitas juga, goalnya itu adalah di keselamatan. Nah, ketika kita juga mau beribadah yang berkenan kepada Tuhan, goalnya itu juga adalah keselamatan. Dan akhir ini juga khotbah kita hari ini menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus, ujung-ujungnya juga adalah keselamatan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, kalau firman Tuhan mengatakan bahwa keselamatan itu adalah sola gratia, semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Betul tidak? Betul. Tetapi yang perlu kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah perkataan sola gratia itu berhenti di situ? Apakah ketika Tuhan mengatakan bahwa karena anugerahkulah maka jemaat GKPI Depok ini benar-benar diselamatkan? Apakah dengan saudara sudah menjadi Kristen pasti sudah selamatkan? Atau saya sedikit mundur. Apakah ketika Anda sudah menjadi orang Kristen, sudah jelas-jelas menjadi pengikut Kristus? Yang hadir di gereja ini apakah sudah berani menyatakan, saya adalah pengikut Kristus? Sudah beranikah? Sudah berani bersaksi sekarang bahwa kita adalah pengikut Kristus? Betul? Amin? Wah, luar biasa ini. Saya mau lihat benar enggak. Jangan-jangan nanti ini hanya, tapi nggak apa-apa lah, karena kita hanya GKP di sini. Ada HKBP di sini tidak? Oh, nggak ada. Artinya, kalaupun sedikit berbohong nanti tidak terlalu memalukan dah. Kenapa? Puji Tuhan, saya katakan kembali Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah berikrar hari ini, kita mengatakan, aku adalah pengikut Kristus. Betul ya? Sekali lagi saya mau tanya, kayak seperti Tuhan Yesus kepada Petrus itu 3 kali harus ditanya, memastikan. Betulkah? Betul? Benarkah? Serius? Serius. Mati udah serius. Saya akan berdoa kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan, Engkau telah mendengarkan suara jemaat-Mu ini, dan mereka sudah menyatakan bahwa mereka adalah pengikut-Mu. Maka biarlah anugerah-Mu benar-benar nyata atas kehidupan seluruh jemaat di sini. Amin. Anugerah Tuhan akan nyata ketika kita pertama sekali mau menyatakan seperti ini. Tuhan Yesus bercerita sama Petrus dan sama murid-muridnya. Ketika dia berbicara tentang penderitaan, maka dia langsung menolak itu. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada para pengikutnya tentang penderitaan, maka iblis yang selalu menjanjikan kebahagiaan itu langsung nyungsep masuk. Makanya pekerjaan iblis ini ngiri-ngiri sedap. Dia selalu lebih teliti mendengarkan perkataan firman Tuhan. Satu huruf pun tidak pernah salah iblis ketika mendengarkan Yesus berkata-kata.
Tuhan Yesus mengatakan, "Hei Petrus, hai murid-muridku, aku akan menderita loh. Aku akan mati." Sampai di situ. Karena dibangkitkan, mungkin telinga Petrus dan murid-muridnya agak samar-samar ya, sehingga dia tidak mendengar sampai di situ. Yang didengar adalah aku akan menderita dan mati. Langsung masuk iblis itu. Hei Petrus, masa kau punya guru yang hebat? Masa Tuhan Yesus yang selalu memberkatimu, memberi engkau makan, memberi engkau hidup, masa dia harus memberi penderitaan dan mengalami penderitaan lagi? Berarti Yesusmu itu lemah dong. Ya, lemah dong. Wah, itu yang menggokan. Petrus dengan, saya akan ambil kata-kata, rasa empati. Ya ini, ya. Petrus dengan rasa empati langsung menarik Tuhan Yesus dan berkata, jangan seperti itu Tuhan. Ya, nggak boleh. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah guru kami, Engkau adalah sahabat kami. Dan itu tidak akan mungkin akan menimpa Engkau. Sebab apa? Aku ada di sini, 12 murid. Dan saya percaya Allah itu ada bagimu. Karena Engkau adalah anak Allah. Dan itu tidak akan mungkin itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya pakai kata empati itu, ternyata tidak semua orang yang berempati itu adalah kehendak Tuhan. Ternyata ada rasa empati yang dimanfaatkan oleh iblis untuk menghancurkan rencana Tuhan. Dan harus berhati-hati. Di gereja juga harus berhati-hati. Contoh, kayak Amang Huta Galung tadi, Jemaat Baru. Orang semang, inang burung manurung ya? Ya, pariban di tetangga nami, inang. Iya, ada burung manurung tetangga saya. Paribannya, nanti saya kenalkan inang ya. Ini saya tidak tahu lokasinya memang ini ya. Tapi udah beda ini, Jakarta Selatan dengan Depok ya kan? Udah antar provinsi sebenarnya ini. Ya, udah antar provinsi nih. Betul tidak Amang ya? Betul ya? Betul. Antar provinsi. Wah, luar biasa ini. Ada orang berempati tentang ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Nanti ketika Amang Huta Galung ini tidak bergereja, akan ada orang mengatakan, "Terima tatu sih, Mak. Mengertilah kita ini ya. Orang jauh kok rumahnya." Iya jauh, ngapain dia harus datang-datang sih? Nggak apa-apa lah. Ya jauh rumahnya. Ya mengertilah. Tuhan itu pun mengerti itu kok. Kau paksa Tuhan mengerti tentang suasanamu. Mengatusi Tuhan ini sih. Mengerti? Iya mengerti. Ya Tuhan maha tahu, Tuhan maha mengerti semuanya. Tapi apakah dengan rasa empati itu akan saya mengatakan kepada saudaraku itu, maksud saya jangan jalan jauh, jadi malas lagi bergereja, Mang. Ya kan? Ya kan? Rajin Mang ya? Ya itu harapan doa kita. Karena GKP ini spesial di sini. Spesial ini. Percaya tidak? HKBP Bolon. GKPI bidang. Berarti nak bolon ini masuk tuh nah bidang. Nah itu. Ya, jadi makanya usah. GKP itu spesial itu. Ya, sangat beda sekali. Itu luar biasa. Makanya aku selalu cinta GKPI. Amang si lain mohon maaf ya, jangan tersinggung Amang ya. Karena memang darah saya GKPI murni. Ya, saya harus hidup GKPI kan seperti itu ya. Hidup GKPI. Ada rasa empati itulah yang memecahkan kita. Ya, dan banyak hal lain Bapak Ibu Saudara-saudara seperti yang saya katakan tadi, rasa empatimu coba teliti itu apakah itu atas kata perkataan Tuhan atau itu benar-benar perkataan dari si iblis. Saya berdoa untuk Amang Nabeban, Amang Lamsar Nabeban. Ya, tadi saya dengar nggak bekerja lagi, istrinya juga nggak bekerja lagi. Anaknya ada 2 ya, lagi sekolah mungkin, masih anak-anak, masih bayi ya, balita, balita.
berempati. Ada enggak yang berempati? Ya. Karena apa? Karena dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara di sini bahwa kita harus untuk meraih keselamatan itu harus berani menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri adalah bahwa kebenaran dan putusan Tuhan harus lebih tinggi dari kebenaran saya. Itu namanya baru menyangkal diri. Jadi tidak mengatakan Tuhan itu mengerti tentang keadaan saya. Tapi yang harus saya katakan adalah saya mengerti kehendak Tuhan. Itu yang menyangkal diri. Ya, saya semoga berdoa untuk Amang Nababan. Ya. Kapankah waktunya saudara akan terlihat paling hebat sebagai pengikut Kristus? Di waktu Anda naik gaji kah? Naik jabatan kah? Dapat bonus kah? Dengan berkata, Amang Pardita pasangat kami hamulateon. Keluarga Sipolan mengucapkan syukur karena naik golongan, naik jabatan, dapat bonus, bla 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 segala macamnya. Apakah Anda hebat di situ sebagai pengikut Kristus? Tidak. Karena mengucap syukur itu sudah kewajiban. Jadi orang yang melakukan kewajiban tidak perlu merasa hebat. Mulu denggap-denggap di ulah hokko, ulah mu tongah-tongah ni hurion, nggak usah merasa hebat. Karena itu kewajibanmu. Gitu ya. Nah, tetapi ketika kita mengalami sesuatu penderitaan, ketika Tuhan berbicara kepada kita, "Hei, Amang Nababan," terutama Amang sahabat saya, Amang Penatua Sitompul. Sahabat saya sebenarnya. Bagaimana dengan keadaan seperti ini kita berdiri kokoh di hadapan Tuhan dan tetap mengatakan, aku percaya ini adalah rancanganmu. Aku percaya bahwa ini adalah rencanamu, bukan rencana saya. Ketika kita dihampiri oleh kesusahan Bapak Ibu Saudara-saudara, mampukah kita mengatakan bahwa itu adalah kebenaran Tuhan kita? Bahagia itu berkat Tuhan, benar tidak? Benar. Sakit itu berkat apa tidak? Hah? Berkat apa tidak? Cuma satu yang jawab. Berkat apa tidak? Iman itu adalah iman yang teruji ketika kita menyatakan aku adalah pengikut Kristus. Karena saya percaya iman jemaat GKPI, jemaat khusus Depok ini bukan lagi iman kemarin sore. Sudah menjadi iman yang sudah matang. Karena semua tadi sudah bersaksi, kami adalah pengikut Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan tadi di sana, aku harus memikul salib. Belakang ya, begitu besar salib. Begitu besar salib kita ini, ya, sehingga banyak orang yang gregetan melihat itu. Termasuk banyak orang-orang yang takut dengan itu. Melihat jemuran pun dia takut. Hanya persoalan salib. Ya kan? Ya banyak yang takut kan? Salib. Tetapi ada juga yang anggap remeh dengan salib itu. Siapa itu? Saya. Kenapa? Di leher saudara banyak salib. Ada yang dari Yerusalem, ya, ada dari Turki, ya, yang pakai batu safir, ya. Pernah lihat, Amang Inang? Emas, salib berbatu safir. Harganya berapa? Mahal, tahu nggak? Berapa? 56 juta. Saya tidak tahu ada pakai isi tinggal. Nanti jangan-jangan tersinggung lagi dia. Bukan di Depok, bukan. Ini di luar sana, di luar. Ya, karena kami juga ada pendeta seperti itu, mungkin pakai besar, kalungnya seperti kalung yang dipakai anjing itu, besar sekali salib itu.
Apakah itu membuktikan saudara itu memikul salib? Ketika di rumah saudara terpampang besar salib, seperti yang di belakang saya ini memakai kalung salib, ada di telinga, ada di sini, ada di sini, ada di konde, ada di sini, ada di sini, bahkan di gigi pun mungkin akan taruh juga salib. Bapak Ibu saudara-saudara, justru Andalah yang mengecilkan salib itu. Ketika saudara memakai itu sebagai hanya perlambang bahwa saudara itu adalah Kristen, jangan salah. Anak pang juga banyak memakai itu. Benar tidak? Lama hamu tu kafe. Kurang dua anak pang di simarat tingkat gejang-gejang salik nauri. Bahkan sampai ke sini pun panjangnya lagi. Apa itu yang disebut dengan memikul salib? Ya. Memikul salib adalah Bapak Ibu Saudara-saudara berarti rela dan ikut menderita demi kepentingan Yesus dan kerajaannya. Ya. Jadi tujuan memikul salib adalah siap berkorban dan rela menderita demi kepentingan Yesus. Sudahkah sedemikian kita? Apa yang sudah saudara perbuat dan apa yang sudah saya lakukan kepada Yesus? Apa? Berdoa? Ya. Bergereja? Ya. Bersaksi tentang Tuhan Yesus? Ya. Kita nggak sangkal itu. Ada banyak orang mengatakan sebenarnya tidak susah mencari Tuhan Yesus. Tapi banyak orang kebingungan mencari Tuhan Yesus. Ya, hanya ada seorang dari agama lain yang mengatakan, saya sangat mencintai Yesusmu, tapi saya tidak suka dengan orang Kristennya. Saya sangat mencintai Yesusmu, tapi saya tidak suka dengan Kristennya. Mengerikan sekali kata-kata itu. Artinya adalah bahwa sosok yang kita puja dan kita sembah itu, yang kita ikuti itu adalah sosok yang luar biasa, tetapi kita tidak selangkah pun mampu seperti dia. Persoalan karena hanya apa? Karena kita hanya mengklaim diri kita hanya sebagai pengikut Kristus. Hanya pengikut Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengan datang ke gereja bahwa kita sudah pengikut Kristus, bahwa datang ke pengumuman para hari Kamis, pengumuman segala macamnya, arisan dengan kekristenan kita, embel-embel kekristenan kita, kita sudah menyatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, selama Yesus melayani di dunia ini, rame loh pengikut Kristus. Rame sangat. Rame. Tapi di balik keramaian itulah juga orang yang menyalibkan Yesus itu. Kenapa? Karena dia hanya mengikut saja. Dia hanya mengikut saja. Dia tidak memikul salibnya. Ya? Dia hanya melihat dari belakang apa yang diperbuat Tuhan Yesus. Dia hanya melihat dari belakang apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mengikut di situ hanya mendengar apa yang mau dikotbahkan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau kasih makan bentar lagi? Karena dia dengar pernah memberi makan 5.000 orang. Apakah Yesus sebentar lagi akan melakukan mujizat dengan penyembuhan? Saya mau lihat. Saya ingin disembuhkan juga. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini di tengah-tengah gereja ini, saya mau ajak saudara bergumul di dalam hati kita. Alasan saudara mengikut Yesus pada minggu hari ini apa? Apakah karena saudara ingin disembuhkan Tuhan Yesus hari ini? Ataukah memang betul-betul kita hanya ingin besok supaya kita selamat? Selamat dari makanan, selamat dari minuman, selamat dari pekerjaan kita supaya tidak di PHK. Ya? Apakah itu? Seperti yang mereka lakukan dulu ketika mengikut Kristus. Mereka hanya ingin ketika Tuhan Yesus memberi makan, dia dapat makan. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, dia dapat kesembuhan. Tetapi setelah Tuhan Yesus berakhir pada akhir tujuannya, dia malah mengingkari Tuhan Yesus. Apakah tujuan kita mengikut Kristus?
Ya, apa tujuan kita? Apa tujuan saudara-saudara? Apakah doa saudara tadi pagi sehingga datang ke gereja ini? Memandang salib Yesus yang ada di depan kita ini. Ini menjadi refleksi kehidupan bagi kita. Saya tidak akan bertanya-tanya banyak tentang hati saudara. Karena saya yakin saudara juga pasti bertanya itu sekarang dalam dirimu. Ya, bertanya. Dan yang terakhir. Karena ini jadi saya ingat ini apa ini? Saya ingat ini. Jadi kalau orang Batak kan tidak asing lagi 3M ya. Apa itu 3M? Marhusip, martupol, martunguraja ya gitu. Tidak asing lagi ya. Ya tidak asing lagi lah. Marhusip, habis marhusip, martupol, habis martupol, martunguraja. Gitu. Udah biasa ya? Nah saya juga ingin biasakanlah ini. Ini juga 3M juga ini. Berarti bukan hanya di adat ada 3M. Mulai saat ini di GKP Depok kita sahkan. Tiap hari Minggu kita harus 3M. Apa itu? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Sah, yang walaupun tidak ada ingok-ingok di sini. Iyalah, tidak ada ingok-ingok sini. Nanti bangkrutlah gereja ini. Setiap orang yang datang ke sini, roh hari Minggu dah, ingot aja. Seperti itu. Oh jabarmu, mana gitu kan? Sebagai boru, jabarmu sebagai hula-hula. Oh ningok-ningok dah, bain. Nyotupakmu ala hasil hutok kita. Tidak ada di sini tuh ya. Ya. Karena memang apa Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin mengatakan memang karena gereja itu sekarang sudah menjadi tempat yang paling dilecehkan banyak orang. Tanpa kita sadari Bapak Ibu. Percaya tidak percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, masih ada warga jemaat yang mengatakan mulusu GKP horor terboha. Emangnya kalau tidak GKP emang jadi kenapa? Pindah itu HKBP. Habis di HKBP, itu GKPS. Walaupun dia ngerti bahasa Malungun. Habis dari situ, usonang doi badiahan di Katolik. Ya udah pergi Katolik. Akhirnya mati dia. Udah karena kau banyak menjalani gereja, imanmu sudah luar biasa, maka kau akan masuk ke surga, kata malaikat. Dimasukkan dia ke surga. Karena biasa udah pindah-pindah dia, nggak betah dia di surga, pindah dia ke neraka. Terbiasa pindah dia. Ya kan, pindah dia, jebol dia. Udahlah, aku nggak senang di sini, pindah dia ke neraka, udah jeblos di situ, selesai sudah perkara itu. Ya, banyak mengatakan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa seolah-olah di gereja kita ini, di GKP yang kita cintai ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada yang mengikat kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Makanya mengatakan jangan anggap sepele ini gereja. Ya, jangan. Termasuk pendeta saya. Termasuk penatua. Termasuk semua jemaat. Jangan sepelekan gereja ini. Gereja ini tidak serta-merta Bapak Ibu Saudara-saudara hadir di Depok ini, dibangun begini dengan uang jemaat, bla 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 segala macamnya, diresmikan jemaat khusus, bla 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 segala macamnya. Nanti tahun 2025 ini sebesar apa? Ya, mau tiap hari tambah jemaatnya, tiap hari tambah jemaatnya, tiap hari. Tapi ingat, ketika Anda menyepelekan gereja ini, ya, itu sama ibaratnya tadi yang mau saya katakan, bahwa kita belum murni sebagai pengikut Kristus. Ya. Kenapa? Ingat, gereja ini juga dihadiri iblis loh, Bapak Ibu Saudara-saudara. Seperti apa yang terjadi kepada Petrus. Dia menyelip masuk ke telinga, ke hati Petrus. Begitu dia mendengar kata Tuhan, dia langsung masuk ke hati murid-muridnya. Sama juga. Banyak orang datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, begitu selesai dari gereja, iblis langsung masuk ke hatinya. Apa dikatakan? Katakanlah katamu. Gitu ya. Tang tahu udah kini nama minggu. Enggak enak katanya yang berminggu itu. Emang enaknya berminggu apa?
Saya mau tanya dulu, siapa yang mau bersaksi dulu hari ini? Apa enaknya Minggu ini? Apa enaknya Abang Minggu ini? Ada enaknya kah atau tidak ada? Abang Inang, ada enaknya? Ada. Bagi yang merasa enak. Ada yang merasa jengkel enggak? Ada. Pasti ada. Nah, kalau enggak ada lagi iblis itu. Ya kan? Dia selalu dekat-dekat itu, di sampingmu pasti ada itu. Unang tangihon paditay. Enggak enak khotbahnya. Bahkan enggak berapi-api dia. Enggak dikuasai Roh Kudus. Enggak berharismatik. Enggak ada suara-suaranya Nabiah. Nupa tangi-tangi. Ketika saudara melihat saudara yang lain itu di dalam kepicikan dan kerendahan, maka saudara juga bukan murni lagi ikut di sini. Sebagai tempat yang mana dihadirkan pemberitaan firman. Makanya jangan coba-coba membiarkan suara iblis menghampirimu setiap engkau pulang dari gereja ini. Peganglah firman Tuhan dan peganglah itu terus, jangan sampai lepas. Bahwa kehidupan saudara akan lebih nyata di gereja ini setelah Anda melakukan sesuatu apa yang diperintahkan, disuruhkan lewat firman di gereja ini. Seperti minggu kemarin, ibadah yang sejati adalah bukan dengan nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan hari ini. Tetapi apa? Nyanyian saudara di luar sana. Nyanyian saudara yang menyejukkan hati orang di luar sana. Nyanyian saudara yang membahagiakan orang yang berduka. Perbuatan saudara yang menyejukkan orang-orang yang terluka di sana. Makanya saya katakan tadi, di mana saudara mendapatkan Tuhan Yesus? Di gereja ini kah? Firman Tuhan mengatakan, apa yang engkau perbuat kepada saudaraku yang paling kecil dan hina itu sama dengan berbuat kepadaku. Berarti orang Kristen yang berbuat sesuatu kepada orang yang kecil di luar sana, merekalah pengikut Kristus. Itu yang utama. Jadi hari ini Abang Inang, di sini kita hanya dikumpulkan untuk disuruh. Hari ini kita dipersekutukan di sini untuk menerima tugas. Hari ini kita dikumpulkan di sini untuk memikul satu tanggung jawab sebagai pengikut Kristus yang menyerahkan diri kepada Yesus dalam segala ketaatan yang sempurna. Karena apa? Karena seorang pengikut Kristus harus mengikuti jejak Kristus. Seorang Kristen yang sejati harus mengikut perjalanan-perjalanan Yesus yang tidak pernah membeda-bedakan satu dengan yang lain. Yang selalu menghargai kedudukan orang lain. Yang selalu membuat sukacita kepada orang yang berduka. Yang selalu menguatkan kepada orang yang lemah. Dan yang menghibur orang-orang yang sedang di dalam kesedihan. Itulah jejak Kristus di tengah-tengah gereja ini. Maka saudara-saudara hari ini akan diutus. Diberangkatkan dari gereja hari ini. Saudara tadi sudah berikrar bahwa saudara adalah pengikut Kristus. Maka lakukanlah sesuai dengan jejak-jejak Kristus kita. Tidak usah takut. Walaupun di bangsa kita ini sering mengalami terjepit. Ya, tapi sering boleh juga kita seperti ini, Bang Inang. Saya pinjam dulu perkataan orang Minang. Dia berkata seperti ini. Tajapia kita diate. Di Butamur lepas tanding, terjepit kita di atas. Mana bisa terjepit di atas ya? Yang namanya terjepit itu di tengah-tengah. Kalau di atas, ya pasti memuncak lah. Kita hebatnya. Gitu. Itulah hebatnya kita, bahwa kita ada seperti domba di antara serigala. Itulah keadaan kita di tengah-tengah bangsa ini. Ya. Tapi dalam cerita Tuhan Yesus, dalam sejarah Tuhan Yesus mengatakan, walaupun engkau domba di antara serigala, dombanya tidak mati. Tidak mati kan? Atau beda kita ceritanya?
Ini siapa tahu beda. Di Alkitabnya versi sana, versi saya beda gitu kan. Kamu itu adalah murid dan kamu akan kuutus seperti domba di antara serigala. Dan Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa domba itu akan mati. Tidak. Tapi apa? Domba itu akan menjadi pemimpin atas serigala-serigala itu. Domba itulah yang akan membimbing serigala-serigala itu. Sehingga dia akan mengenal Tuhan kita. Tetapi kalau kita adalah menjadi domba warga GKPI yang hanya hidup hanya untuk kesenangan sebagai orang Kristen, maka kita pun tidak akan pernah hidup menjadi domba di antara serigala. Tapi justru kita akan menjadi santapan segar daripada serigala itu. Karena apa? Tawaran-tawaran dunia ini pasti lebih menggiurkan dari tawaran-tawaran yang kita dengar hari ini. Dunia ini akan cepat menjanjikan kebahagiaan pada saudara. Dunia ini akan cepat menjanjikan kesembuhan kepada saudara. Dunia ini juga akan lebih cepat menjanjikan pekerjaan bagi saudara. Dan dunia ini juga akan lebih cepat menjanjikan kepada saudara anak, cucu, segala macamnya, termasuk jodoh. Tapi kalau kita mau mengikut rencana Tuhan, selalu kita katakan amin, dengan arti jadilah semua seturut dengan kehendak. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan akhiri khotbah kita hari ini dengan mengucapkan selamat melayani untuk Bapak Ibu Saudara-saudara nanti di luar sana. Hari ini firman Tuhan mengutus Bapak Ibu Saudara-saudara menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Hadirlah di tengah-tengah masyarakat, hadirlah di tengah-tengah keluarga, hadirlah di tengah-tengah persekutuanmu dimanapun, dan jadilah menjadi Kristen yang sejati, yang selalu menunjukkan jati diri Kristen yang sejati di dalam jejak-jejak Kristus kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, di bila mana pada hari ini kami sungguh bersuka cita buat segala waktu dan kesempatan yang masih Tuhan sediakan. Betapa bahagianya gerejamu Tuhan masih Engkau pakai menjadi terang dan garam bagi dunia ini, yang menyiarkan kabar sukacita, kabar keselamatan bagi banyak orang. Tuhan, hari ini firman-Mu mengajak kami, bahkan memberi tugas dan tanggung jawab, agar kami menjadi pengikut-pengikut Kristus, yang betul-betul pengikut Kristus, yang bersedia menyangkal diri dan memikul salib-Mu, dan nyatalah di dalam kasih Tuhan kepada sesama kami di luar sana. Terima kasih Tuhan. Walaupun berat salib-Mu Tuhan, kami pikul. Walaupun berat tanggungan yang harus kami pikul Tuhan, tapi sesuai janji-Mu bahwa Engkau mengutus untuk kami Roh Kudus yang akan memampukan dan menguatkan kami, sehingga kami Tuhan akan tunduk dan taat kepada perintah Tuhan Yesus. Kami akan hidup di dalam kasih kepada sesama kami, menjadi pengikut Kristus yang sejati. Bapa di sorga, hari ini saya mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan ini. Biarlah mereka Tuhan tanpa beralasan mengikut Kristus. Karena mengikut Kristus bukanlah pilihan, tetapi itu adalah tujuan kami. Oleh karena itu ya Yesus Bapa di sorga, terima kasih buat GKPI Jemaat Khusus Depok ini, yang Kau berdirikan di tempat ini menjadi persekutuan bagi kami, yang akan siap mengutus orang-orang Kristen menjadi saksi-saksi-Mu di luar sana. Karuniailah mereka Tuhan jiwa yang benar. Karuniailah mereka Tuhan hati yang lemah lembut. Karuniailah mereka Tuhan dengan perkataan-perkataan seperti garam bagi orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, dan terima kasih ya Roh Kudus. Hari ini Tuhan kami ingin berbakti kepadamu, melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan melalui sesama kami. Ajarlah kami Tuhan berempati yang baik
yang tidak menunjukkan empati kami sebagai kesombongan pribadi, yang menunjukkan empati kami sebagai kesombongan iman. Tapi biarlah kami di dalam berdiam diri, menyembah Engkau Allah, tetapi menunjukkan perbuatan kasih kepada sesama. Itulah bukti kerendahan hati kami, Bapa. Biarlah setiap rasa empati kami menjadi tersembunyi kami berikan kepada orang lain. Seperti Engkau dari tempat yang tersembunyi memberi berkat-Mu kepada kami. Hari ini Tuhan, sungguh sukacita besar bagi gereja-Mu, bahwa Tuhan menghadirkan jemaat-Mu, jemaat yang baru di tempat ini. Terima kasih Bapa. Mereka telah terpanggil menjadi warga jemaat GKPI di sini. Biarlah mereka juga terpilih menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Dan hari ini juga Tuhan, kami ingin berdoa bersama di dalam kerendahan hati memohon kesembuhan daripada Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan keajaiban dan mujizat itu ya Bapa. Engkau memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Engkau memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan tubuhnya. Bapak kami, Amang Elias Simanungkalit, Bapak kami Lamsar Nababan, demikian juga Tuhan, sahabat sepelayanan kami, Penatua Antonius Sitompul. Tuhan, selalulah topang kehidupan hamba-hamba Tuhan ini. Kuatkan mereka dalam setiap penderitaan ini. Biarlah iman mereka tetap bersaksi tentang Tuhan Yesus, walaupun harus berasa di dalam sakit. Walaupun mereka harus mengalami sakit itu Tuhan, bahkan terbatas di dalam pergerakan kehidupannya. Tetap ingatkan mereka bahwa rencana Tuhan adalah selalu rencana yang terbaik. Tetapi izinkanlah kami Tuhan, dengan segala permohonan dan ketundukan kami kepadamu, berkenanlah Engkau ya Allah, berilah mereka kesembuhan, jamah topang sakit mereka, agar waktu yang tepat nantinya Bapa mereka akan dipulihkan. Dan terima kasih Bapa, di balik semua penderitaan itu kami juga Tuhan bersyukur buat cinta kasih di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau selalu membimbing jemaat-jemaat Tuhan untuk membina keluarga mereka. Bahkan hingga pada saat ini Tuhan, saudara kami, keluarga Bapak Enril Hutagaul, ibu kami Mona Artika Sarles Lubanggaul, bersama dengan keluarga Poltak Edison Simanungkalit, ibu kami Farida Maharani Lubanggaul, atas sukacita mereka, bahwa rumah tangga mereka Tuhan selalu Engkau berkati. Engkau selalu berkatilah mereka senantiasa juga Tuhan, cinta kasih mereka. Jangan biarkan Tuhan cinta mereka berkurang, tetapi kasih mereka ke Tuhan akan semakin melimpah, sehingga rumah tangga mereka akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan damai sejahtera. Berkati kehidupan keluarga ini Tuhan, segala harapan-harapan dan doa mereka, biarlah Tuhan itu tiba di tangan Tuhan, dan pada waktu yang tepat Tuhan akan mengabulkan doanya, dan pada waktu yang tepat juga sesuai dengan iman mereka, mereka akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Biarlah doa jemaat ini menjadi kado yang terbaik bagi mereka Tuhan. Biarlah mereka menerima itu semuanya di dalam anugerah Tuhan Yesus. Dan hari ini juga Tuhan, kami boleh bersuka cita karena pada jemaat-Mu telah Tuhan tambah-tambahkan juga umur yang semakin bertambah. Hari ini Tuhan, bagi saudara-saudari kami Audrey Taruli Pangaribuan, Agnes Stella Velove Sibarani, Agnes Siaka Arlina Hasibuan, ibu kami Lady Lupalalan Sinaga, ibu kami Margaret Asiasi Sitanggang, dan ibu kami Rosmina Lam Humisar Luban Tobing, yang mana mereka Tuhan telah Tuhan berkati dengan usia yang bertambah. Allah Bapa di surga, biarlah hari-hari yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan, bahkan tahun-tahun mereka yang Tuhan tambahkan itu Tuhan,
Mereka boleh bersyukur atas itu semua dan akan semakin memperlengkapi diri akan setiap waktu yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Sehingga bertambahnya usia, akan semakin bertambahnya juga Tuhan kedewasaan iman, bertambah juga Tuhan pengharapan akan keselamatan kepada Tuhan Yesus, dan bertambah jugalah Tuhan cinta kasih mereka kepada sesama. Biarlah Tuhan anugerah yang terbaik dari Tuhan menjadi persembahan kado yang terbaik yang boleh gereja ini berikan kepada mereka. Sebab bagimu kado yang terbaik adalah hidup, jiwa yang tenang, hati yang senang, dan penuh dengan kelimpahannya. Semuanya Tuhan boleh kami sampaikan kepadamu, dan banyak hal Tuhan yang boleh kami inginkan kepadamu ya Allah. Tetapi hari ini biarlah doa-doa kami akan semakin sempurna Tuhan di hadapanmu melalui atas kehendak Tuhan. Dan Tuhan, kami ingin berdoa buat inang pendeta kami, inang pendeta Boru Sitompul, yang pada saat ini boleh Tuhan kami dengar akan mempersiapkan masa persalinannya. Ya Allah Bapa di sorga, ini adalah anugerah yang terindah yang boleh keluarga hambamu boleh terima. Oleh karena itu Tuhan, dengan topangan tanganmu yang penuh pengasihan itu, berkatilah para medis yang akan menangani inang kami. Terutama berkatilah janin yang Tuhan anugerahkan kepada keluarga ini. Biarlah ibu kami boleh selamat, penuh dengan sukacita, akan melahirkan anak yang kami tunggu-tunggu, yang menjadi sukacita bagi keluarga dan juga bagi gerejamu. Kuatkan inang kami, topang iman inang kami, dan semuanya kami boleh berserah. Hari ini kami akan mendapatkan sukacita besar atas kelahiran seorang anak di tengah-tengah keluarga hamba Tuhan. Dan berkatilah juga Tuhan Amang Edi Simamura yang tetap melaksanakan tugas panggilannya hari ini dalam pelayanan ibadah. Biarlah Tuhan, kehadiran beliau di sana mendapat sukacita, dan kehadiran beliau menjadi gembala di tengah-tengah gereja ini akan mensejahterakan jemaat ini dalam iman dan cintanya. Terima kasih, dan kami berdoa buat seluruh para pelayan penatua yang Engkau berkati Tuhan melayani di tempat ini. Biarlah kehadiran mereka untuk melayani jemaat Tuhan, Engkau pakailah hidup mereka yang tidak sempurna itu untuk semakin menyempurnakan kasih Tuhan kepada jemaat-Mu. Berkati keluarga seluruh para hamba-hamba Tuhan, para penatua-penatua kami, agar mereka lebih berbangga hati lagi sebagai pelayan-pelayan Kristus yang siap menyangkal diri, memikul salib, dan yang selalu menyaksikan tentang Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa di sorga, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Ampunilah kesalahan kami yang kami perbuat kepada saudara-saudara kami. Dan ampunilah dosa orang yang berdosa kepada kami. Jangan biarkan Tuhan kebencian, kedengkian selalu ada di dalam hati. Tetapi damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan selalu mendiami setiap kehidupan kami. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.